Selamat kita berjumpa lagi. Mari saudara kasih, siapkan hati kita, pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau biar hari ini merupakan hari di mana kita boleh kembali bersuka cita, kita boleh kembali ada dalam hadiratnya. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan pada saat yang ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan Yesus, ampuni terlebih dahulu segala salah dan dosa yang kami perbuat. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan, Tuhan layakkan setiap kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik, seluruh hati kami, seluruh Tuhan Yesus, hidup kami ke dalam tangan kemuliaan-Mu. Dan biarlah lewat puji-pujian ini Tuhan Yesus, keluar ungkapan dari hati kami yang terdalam Tuhan Yesus. Kerinduan kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama yang kudus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Yes, haleluya. Tuhan yang begitu baik, yang sudah memimpin hidup kita. Hari-hari ku lalui, yes, amin. Suka duka ku jalani, aku kuat melewati, karena Engkau menyertai. Di saat aku terjatuh, masalah silih berganti, namun pertolongan-Mu selalu ada bagiku. Katakan, hari-hari ku lalui. Hari ku lalui, benar Tuhan, suka duka ku jalani, aku kuat melewati, karena Engkau menyertai. Di saat terjatuh, masalah silih berganti, namun pertolongan-Mu selalu ada bagiku. Ku naikkan syukurku buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Benar Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Hari-hari ku lalui, Jesus, suka duka ku jalani. Kami boleh ada Tuhan, semua karena anugerah Jesus Lord, karena Engkau menyertai. Saat aku terjatuh, masalah silih berganti,
ada lagi. Haleluya, Jesus. Naikkan syukurku buat kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Oh, oh, oh. Ku naikkan syukurku, amin, buat kasih setiamu. Benar Tuhan, yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Haleluya, padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. Ku naikkan syukurku, Jesus, buat kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku selamanya. Kau baik bagiku selamanya. Kau baik bagiku, kau baik bagiku selamanya. Yes, haleluya. Beri tepuk tangan kamu yang buat Allah kita, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa, yang selalu ada bagi kita, yang selalu ada bagi engkau dan bagi aku. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita alami, Dia selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik. Kami berterima kasih Tuhan memiliki Bapa yang baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Jesus, haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Jesus, Bapa, Engkau
Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Yes, amen. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Amin, haleluya. Jesus, katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta. Sekali lagi katakan Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Yes, amin. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Sekali lagi aku menyembahmu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Amin, Jesus. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta. Sekali lagi katakan Bapa Engkau sungguh baik,
besar termu. Haleluya, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, sekali lagi katakan Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Haleluya, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Sekali lagi katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita sudah masuk akhir bulan Agustus. Temanya kita hidup harus bangkit dan bersinar. Kita hidup harus bangkit bersinar. Sebelum kita mengucapkan firman, saya doakan doa dulu. Tuhan, renungan firman, Engkau yang memberikan kami hikmat, marifat dari sorga, supaya firman-Mu tertanam pada kehidupan kami, supaya kami dapat membawa berkat kepada setiap orang. Terima kasih, urapi hamba-Mu penuh dengan kuasa-Mu, Roh Kudus. Hamba serahkan dalam nama Yesus yang selalu menyertai kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hidup kita harus menjadi bangkit dan terang. Karena kita tahu di Yesaya 60 ayat 1 sudah dikatakan kita harus menjadi terang dan bangkit. Kehidupan kita sekarang harus membawa bangkit, bersinar dan terang dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pergaulan kita, dalam juga keluarga kita harus membawa dampak terang dan dampak kebangkitan. Ini kita harus membawa dengan sungguh-sungguh orang yang percaya. Apalagi sekarang dalam keadaan lesu bisnis, kehidupan dipenuhkan tantangan, sudah banyak orang yang pintar gunakan YouTube, Shopee, Bukalapak, banyak toko-toko yang tutup. Sama shop, terutama supermarket yang besar-besar tutup. Karena mereka sudah melalui online semuanya.
Banyak toko-toko yang tutup, jadi orang tuh banyak yang stres sekarang keadaan. Orang yang stres selalu pikirannya negatif. Orang yang stres selalu pikirannya negatif. Kehidupannya penuh dengan emosi, penuh dengan marah-marah karena stres. Yang sukses sekarang adalah yang benar-benar mengerti ID. Mengerti ID hingga bisa menciptakan sesuatu yang indah. Tapi kita anak Tuhan harus bangkit dan bersinar. Kita tidak boleh dalam keadaan kita menjadi mundur. Dalam keadaan ini kita harus tambah hari, harus tambah maju. Sini kita akan bicarakan ada berapa poin. Kita akan bicarakan ada 6 poin. Kita hidup, bangkit, dan bersinar. Pertama kita harus awali dengan berdoa. Kita harus bangun pagi-pagi lagi, kita berdoa. Mencari dulu kerajaan Allah. Atau dikatakan Matius 6 ayat 34. Cari dulu kerajaan Allah. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah, firman Tuhan janjikan kita di Yakobus 5 ayat 16. Orang benar, doa orang benar, yakin besar kuasanya. Kita harus benar dulu, cari dulu kerajaan Allah. Kita tidak tahu terjadi apapun, kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang penting kita utamakan bangun pagi, kita cari kerajaan Allah supaya Tuhan yang buka jalan dalam kehidupan kita. Pertama, kehidupan kita harus kita cari kerajaan Allah. Kita berdoa, doa fajar. Kita doakan pagi-pagi kita bangun, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Selanjutnya kedua, bangkit untuk selalu bersyukur. Kita hidup harus selalu bersyukur. Kita diberi tangan bersyukur, kita beri mulut kita bersyukur. Kita bisa punya istri kita bersyukur. Kita punya mobil bersyukur. Kita diberi kesehatan kita bersyukur. Kita lihat bersyukur orang yang naik motor harus bersyukur. Lihat orang naik sepeda harus bersyukur. Lihat orang berjalan kaki bersyukur. Lihat orang naik sepeda bersyukur. Yang jalan kaki bersyukur. Masih banyak orang tidak bisa jalan. Nah, kita kalau selalu hidupnya bersyukur, kita bisa menikmati hidup kita selalu penuh dengan sukacita. Penuh dengan kemenangan. Karena dalam roh kita selalu bangkit hidup kita. Hidup kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan jelas 70, 80 sudah masuk ke susah. Nah itu kamu umur 50, orang katakan mana gantengnya, gak mau cantiknya, kamu sama aja. 60 pendidikan kamu tinggi, pendidikan rendah, sama aja. 70 kamu rumah besar, ya, sama rumah yang sedang, sama aja. Karena kamu sudah lingkupan jalan udah agak susah. 80 makanan yang enak, makanan yang biasa, rasanya hampir sama. Karena kamu gairah makan juga kurang. 90 kamu duduk enak dan juga bangun, kamu nggak tahu di mana. Nah itulah kehidupan. Jadi sebelum kita ada berguna, kehidupan kita gunakan sebaik-baiknya. Kita bangkit, kita bersinar, pikiran positif, mempunyai hari besok yang baik. Karena firman Tuhan diajarkan kita, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah khawatir hari besok. Kita nggak tahu hari besok. Siapa yang tahu ada COVID ini? Nggak ada yang tahu. Dunia nggak ada tahu. Nggak ada. Tapi kita percaya ini semua rencana Tuhan. Jadi kita harus berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita percaya Tuhan yang berikan kita yang terbaik. Kita percaya Tuhan yang tolong kita. Kita percaya bahwa kita diberikan kesehatan. Waktu kita bisa jalan, kita jalanlah ke tujuan yang baik. Kita bisa bicaralah yang baik untuk banyak orang. Supaya orang dengar kata kita rasanya, oh enak bener. Oh kata-katanya selalu kata positif. Kalau kita punya pikiran tidak positif, kita bergaul juga udah gak enak. Kalau kita pikir positif, kita sudah anggap teman kita ini semuanya baik. Kita nggak lihat kekurangannya. Kita punya pikir positif, kita lihat kita punya pendamping baik. Kita nggak lihat kekurangannya.
Nah, orang yang pikir positif, itu obatnya panjang umur. Enak tidur, enak makan. Karena kata-katanya positif, ada membangun. Panggil istrinya juga penuh dengan cinta, kasih. Panggil anaknya penuh dengan kasih sayang. Nah, inilah orang hidup yang positif. Yang buat kita nggak positif, akhirnya rumah kita hancur. Hidupnya. Kita saling curiga, saling salah paham. Akhirnya hidup kita hancur karena kita tidak positif. Nah, itu orang bilang lidah itu api, maupun kecil api bisa membakar seluruhnya. Yang bisa membuat kita bangun itu semua dari mulut kita. Yang bisa kita lalu sukses semuanya dari mulut kita. Gunakan kata-kata yang positif. I love you, my darling. I love you, my family. Kata-kata kita selalu bersyukur. Kalau kata-kata kamu positif, kamu hidupnya enak di mana-mana. Obatnya apa? Saya umur 73. Orang tanya, Pak David, kamu bisa sehat umurnya, apa obatnya? Obatnya ada. Lebih hebat dari Ciapo. Lebih hebat dari segala vitamin. Itulah obat saya yang bikin saya sehat, Alkitab. Saya baca Alkitab tiap hari. 1-2 jam saya baca, saya muji-muji Tuhan. Itulah yang buat obat saya bisa ada hari ini. Nah, jadi kita punya positif. Saya pikir saya positif. Hari depan yang terbaik. Saya belum jadi Kristen. Saya pernah di ahli Kwam ya. Bilang saya umur 49 saya sudah tidak di dunia ini. Akhirnya ada tukang ahli nujum bilang saya paling kuat 59. Saya prinsip positif. Hidup, mati di tangan Tuhan. Saya percaya. Hidup, mati di tangan Tuhan. Saya hidup, saya harus kata-kata positif. Hingga saya sekarang bisa umur 73. Tapi jiwa saya seperti 37. Hidup saya merasa bersyukur, bersemangat. Yang buat kita hidup, bangkit, karena kita punya apa? Iman yang kuat. Iman yang kuat. Ibrani 11 ayat 6 sudah dikatakan. Kalau kamu punya iman yang kuat, kamu berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan orang yang punya iman kuat. Saya percaya kita punya iman yang kuat. Kita percaya anak-anak kita pasti diberkati. Jadi kita punya iman yang kuat. Firman katakan, sungguh-sungguh mencari Dia. Kita punya komit. Punya hati yang penuh. Cari Tuhan. Tuhan yang atur semuanya kehidupan kita. Tuhan yang atur kesehatan kita. Jadi kita juga atur diri kita sendiri kalau kita punya iman yang kuat. Kita bangun pagi, berdoa. Habis berdoa kita berolahraga 1-2 jam. Nah itu kita punya iman. Kita yang kuat, kita ikutin aturan hidup kita. Aturan permainan kita hidup ini. Inilah. Saya rasa bersyukur bahwa saya masih bisa begini. Itu anugerah Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan memanggil saya, tidak apa-apa. Goodbye, sayonara. Saya bilang anak saya punya iman yang kuat. Kalau papanya lagi ada, kamu layanin orang tua kamu dengan sebaik mungkin. Kalau papa udah nggak ada, kamu tidak usah sedih-sedih. Goodbye, sayonara. Itu hak Tuhan. Jangan seperti orang yang nggak percaya, kasih kertas gede-gede, kasih mobil gede-gede, rumah gede-gede, dibangunin kertas dibakar, buang-buangin puluhan juta, nggak ada guna. Lagi papa ada, kamu melayani papa dengan baik-baik. Bersyukur, saya punya anak selalu melayani saya dengan baik, selalu mentraksi saya makan yang enak-enak. Saya bersyukur karena saya punya iman yang kuat. Anak saya akan diberkati dengan berlimpah. Dan terakhir, kita harus bangkit dan hidup bersinar. Diri kita harus berubah. Perubahan awal dari pemulihan. Kalau kita nggak mau rubah sifat kita berkuku keras. Mau menang sendiri.
Kita harus rubah dalam hidup kita. Kalau kita udah rubah hidup kita, kita bisa mengasihi sesama kita. Bagaimana saudara kita menyakitin kita, kita dapat mengampuni. Bagaimana teman kita kecewain kita, kita dapat mengampuni. Karena kita sudah rubah hidup kita. Nah, disinilah kita harus bangkit. Jangan buang-buangan waktu kita yang sia-sia. Saya ada teman olahraga, saya kesaksian. Dia suka jalan sama saya. Dia makan apa tidak berani, terang-terang. Selama COVID, saya pun kadang-kadang masih makan. Beli makanan, kadang-kadang waktu COVID belum tinggi, saya masih makan sama istri saya, tapi nggak rame-rame. Dia nggak berani makan sama sekali. Satu hari dia sakit. Dia bilang, Pak David, saya nggak enak badan. Tahu-taunya besok dia bilang, saya sudah stroke. Makan dijaga. Karena apa? Pikiran kita. Selalu kita khawatir. Selalu kita takut. Kita percaya dengan iman. Kita percaya. Kita rubah pola hidup kita. Kita makan yang bagus, yang sehat. Kita pakai cara hidup kita, bersukacita. Pasti segala penyakit hilang. Inilah renungan yang sederhana. Supaya kita ini tambah hari, tambah bersinar. Kalau kita bersinar, orang itu datang terhadap kita. Karena kita mau membawa berkat pada orang lain. Kita mau berkat pada orang lain. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Apa jadinya kita sendiri lemah. Kita harus sendiri tambah hari tambah kuat. Inilah renungan yang sederhana kita pelajari. Kita baca. Kita lihat. Supaya menjadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Renungan firman-Mu yang ajarkan kami supaya kami bangkit dan bersinar untuk kehidupan yang sangat pendek ini. Kesempatan kami untuk berkatin orang banyak. Terima kasih Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah supaya mereka mendengar suara-Mu hingga Engkau yang bangkitkan hidup mereka. Supaya mereka berterima kasih masih ada di perut bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Mari kita akan doa syafaat dan doa berkat. Tuhan, begitu indahnya Tuhan, Engkau yang berikan bumi dan langit seisi. Bungkuslah dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air longsor, gunung Merapi, kebakaran hutan, dan virus COVID-19. Engkau yang stopkan, Engkau yang berikan imbauan supaya COVID-19 dapat terlepas. Zaman negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh, Indonesia. Lindungilah pemerintahan kami dipimpin oleh Presiden kami, Jokowi. Lindungilah aparat pemerintahan kami. Cukupkan keuangan kami, ekonomi kami, supaya Indonesia jaya dan makmur. Terima kasih Tuhan. Berkatilah negeri kami, pulihkan negeri kami. Jamalah anak-anak-Mu yang dengar firman ini, Bapak. Turunlah urapan-Mu pada kami mau angkat tangan tinggi-tinggi. Bukalah pintu surga. Curahkan hikmat marifat pada kami. Engkau yang jamah pada kami. Jamah rumah tangga kami. Jamah kesehatan kami. Jamah pekerjaan kami. Jamah juga usaha kami. Damai sejahtera menyertai kehidupan kami. Kami ucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima katakan, amin. Tuhan memberkati kita. God bless you.